Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali dalam program Kata None dan tetap membahas UMKM. Sekaligus juga kita akan bincang-bincang banyak dengan pelakunya. Hari ini saya langsung saja membicarakan dengan pelakunya sebuah produk yang bagi saya kue paling sulit di dunia ini. Sulit menyebutnya. Saya dari tadi mencoba untuk berlatih menyebutnya. Tetapi mungkin itu sebuah strategi ataukah bagaimana, nanti kita bincangkan dengan pemiliknya yaitu Mbak Amelia. Kita akan ngobrol dengan dia, pemilik Melsilicious. Alhamdulillah, tidak salah. Ya, dan tapi sebelum itu saya ingin menggambarkan bahwa kue dan cake lainnya serta roti dan sebagainya itu tergantung dari bahannya juga. Selain dari kecerdasan pemiliknya untuk meramu resep, membagi komposisinya, sekaligus juga memberi alternatif dan meriset rasa. Jadi itu juga menjadi penting, dan akhirnya walaupun banyak, mereka punya testi masing-masing, punya standar masing-masing, punya cara masing-masing. Dan Ibu Amel, Mbak apa ya? Cocoknya apa nih panggilnya? Mbak saja. Iya. Kenapa Mbak? Karena masih muda, Ji. Masih muda, Ji. Iya. Oh. Kalau Ibu kenapa nggak mau dibilang Ibu? Kan udah punya usaha. Kelihatan terlalu gimana deh, tua sekali kalau dipanggil ibu apa. Gitu ya. Lahir tahun berapa memang? 91, Pak. Oh ya, masih muda sekali ya. Muda sekali, Ji. Mau kepala 3, Pak. Tahun depan insya Allah. Oh, ya. Yang penting belum kepala 3 tuh. Iya. Gitu. Mel, Ya, Pak. tolong diceritakan kenapa susah sekali disebut ini produknya? Atau saya yang susah? Sebenarnya ini kata Melsilicious, kan teman-teman biasa panggil saya Mel, sekarang kata tidak mau panggil Amel, Mel kayak gitu. Terus yang dari kata delicious, jadi Kenapa dipanggil Mels? ya tahu teman-teman Pak biasanya panggil Mels, disingkat saja, tidak mau panggil Amel, Mels. Iya, pasti ada alasannya kenapa dipanggil Anda Mels. Nggak tahu, teman-teman langsung tiba-tiba panggil Mel saja. Awalnya cuma Mel, tapi dia tambah kata S di belakang, Mels kayak gitu. Sampai itu temannya. Biasa teman-teman kantor dulu, Pak. Dulu kerja di mana? Saya dulu kerja di Petarani, Pak. Di Petarani, sepanjang Petarani Anda bekerja. Memang sapu jalan ya? Iya, Pak. Ya. Di Pak, sebuah perusahaan komunikasi. Oh, perusahaan komunikasi. Iya. Ketahuan nih. Kenapa Anda lihat kemana? Perusahaan komunikasi ya? Iya. Berarti perusahaan komunikasi. Warnanya apa itu perusahaan komunikasi? Warna biru ya? Merah. Ya, terus Mels, gara-gara dipanggil Mels, Iya. Anda tambahkan delicious, Iya. akhirnya Melsilicious. gitu. Ada nggak selain itu arti lain? Arti lainnya cuma itu sih, Pak. Saya kasih nama Melsilicious ini supaya orang, kan biasanya kebanyakan orang sebut ini kayak Melisius saja, dia enggak bilang Melsilicious, jadi kayak agak susah-susah memang. Nah, itu salah satu strategiku supaya diingat oh itu yang penjualku yang susah namanya itu yang jual ke di sana Oh, begitu. Kenapa bisa Anda dapat pikiran begitu?
Apa Anda pernah belajar di perusahaan sebelumnya atau gimana? Ada pernah dulu sekolahnya di mana? Saya Pak alumni Unismo, Hmm, akuntansi. akuntansi. Iya. Pantas susah. Iya. Iya, kenapa? Apa eh, strategi pemasarannya Anda dapatkan dengan Yes. cara begitu? Dengan cara supaya juga orang bisa kan kalau sekarang di Makassar itu Pak kan kebanyakan orang sekarang jual-jual cake begitu. Nah, saya tuh strategiku maunya memang muka diingat cakeku dengan sloganku ini namaku yang Melis Lisius. Jadi kalau seumpamanya kan biasanya orang simpel-simpel di namanya yang Anda terbaliknya. iya saya mau yang terbaliknya supaya susah supaya untuk bisa diingat. Orang kan biasanya kalau begitu dia bilang Melis Lisius yang jual brownies apalagi tuh yang biasanya yang susah lagi namanya disebut. Nah, biasa kan orang bilang, oh anu yang dijual di Jalan Todopuli begitu. Anda menganut teori diferensial ya, berbeda ya dengan kebanyakan. Terus sejak kapan? Sejak kapan Anda Memulai memulai? saya mulai awal Juli baru-baru ini Pak. Awal Juli. Nih, Juli. Tapi Anda udah memulai meracik resepnya. Ini resep dari mana? Awalnya saya cuma lihat di aktif kan sebenarnya saya aktif di anu Pak di apa di IG. Biasa kan yang saya follow-follow itu orang-orang yang suka-suka masak begitu. Yang suka bikin kue. Nah, yang lagi kemarin itu yang lagi booming, lagi trending bilang Fuji Brownies. Saya lihat, saya cari tahu di YouTube. Saya lihat di YouTube resep-resepnya. Saya coba bikin. Kan dia ini Fuji Brownies, dia harus kayak ada shiny kerasnya di atas dan memang dia cake-nya ada lembut-lembut di tengahnya. Jadi dia enggak kayak cake, kan biasanya cake dia keras. Sebentar kita elaborasi itu. Oh, iya. Tapi sekarang Anda aktif di IG. Iya, Akunnya namanya apa? Amel_Utami. Amel_Utami. Saya pribadi itu. Oh ya, personal ya? Iya. Sudah follow saya nggak? Belum, Pak. Belum. Ya. Anda belum sepenuhnya main di IG kalau belum follow saya. Iya, udah. Ntar malam follow ya. Ya gitu. Jadi, sekarang pertanyaan saya, berapa varian yang Anda produksi? Kalau untuk sementara Pak, saya lebih ke dominan coklat. Rasanya cuma coklat, tapi ini baru yang saya keluarkan waktu minggu lalu. Rasanya dia velvet. Dua aja variannya Pak. Dua, velvet Iya, dan velvet dan coklat. Apa ciri khasnya bahwa itu produknya Amel yang coklat? Apakah kalau kita makan coklatnya brownies rasa coklatnya Amel kita langsung berteriak gitu Amel smells gitu ya? Apa bedanya? Bedanya itu Pak, saya pakai premium Pak, bahan-bahannya premium semua. Dan bisa bandingkan lah, bisa rasakan dengan produk yang lain. Gitu. Beda ya? Beda. Anda jamin rasanya beda. Insya Allah. Karena Anda salah satunya memakai bahan-bahan yang premium ya. Iya Pak. Anda buat sendiri? Iya saya Pak. Oh gitu ya. Sulit nggak buat? Awalnya sulit Pak, tapi selama saya banyak orderan jadi terus belajar, jadi malah jadi kasihkan hobi ini jual kue begini. Akhirnya menghasilkan lagi produk yang baru namanya Iya, velvet brownies ya. Iya Pak. Apa isinya itu velvet brownies? Dia itu lebih dominan ke cheese, keju, cream cheese. Oh, saya kebetulan penggemar keju. Bisa Lama nanti. tinggal di luar kan? Maksudnya di luarnya Makassar sedikit. Itu. Gimana? Apa beda? Cheese-nya juga cheese premium? Iya Pak. Pokoknya semuanya bahan-bahan yang saya gunakan ini memang premium. Ngambil produknya di mana? Di Bahan-bahannya ya, di toko bahan kue. toko bahan kue. Iya. Tapi kan cheese-nya banyak macam tuh yang premium. Ada yang Belgia, ada yang Swiss, ada Kalau yang... saya sebut di sini Pak nantian. Oh jangan ini rahasia Iya, ya rahasia. rahasia. Saya sudah bilang. Oh itu rahasia. Iya. Tapi bukan dari Malaysia ya? Nggak
boleh kasih tahu ya, Pak. Tetap mencoba ya. Velvet dan coklat. Anda membuatnya sendiri. Kira-kira ada nggak cara baru yang Anda terapkan di dua ini? Cara baru seperti apa itu, Pak? Menu baru gitu, varian baru. Oh, varian baru. Ya, cara baru. Rencana ini saya mau buat varian baru yang choco cheese, Pak. Kan ini velvet cheese. Saya coklat cheese lagi, coklat keju, brownies tapi di atasnya kayak cream cheese begitu. Berapa harganya? Kalau Tergantung. coklat? Kalau yang ini, Pak, dia tergantung ukuran. Kalau yang ini dia 60. Sedangkan yang velvet dia itu 85. 85 ya? Iya. Itu sudah dengan pisau nggak? Iya, ada memang pisaunya, Pak. Ada nih. Ada nih pisaunya? Iya. Oh iya. Besar nggak pisaunya? Sesuai aja untuk memotong kuenya. Itu untuk mempertegas bahwa ada pisau ya. Iya. Jadi, apa hambatan dan tantangan Anda? Anda agak pelit nih bicara. Apa nih kan sebenarnya saya, Pak, buat sendiri ini dan sambil jaga ibu rumah tangga Kak juga. Dan sementara maksudku anak masih kecil jadi tantangan gitu biasa. Kalau sementara saya lagi buat cake dan anak kayak rewel-rewel gitu biasa kayak susah ke konsentrasi. Jadi biasa saya kasih. Yang Anda korbankan kalau rewel anak yang mana? Kue atau anak? Kue dulu, Pak. Kue aku korbankan dulu karena anakku nanti kalau menangis kan biasa ada orang mengorbankan anaknya dan dia cubit. Dia tetap masak gitu. Anda enggak begitu ya? Tidak, iya, Pak. Ya kalau Anda begitu saya nggak mau. Saya kasih diam dulu baru saya bikin. Gitu. Itu tantangan ya, Iya. karena harus membagi waktu. Iya, membagi waktu itu. anak dengan kue. Gimana kalau dia semakin besar, semakin banyak orang order? Ya mungkin saya ambil tenaga yang untuk bantu-bantu saya. Karena Sekarang ini masih sendiri. masih sendiri, Pak. Suami mana? Nggak ikut bantu? Tidak, Pak. Kenapa? Dia juga ada tugas tersendirinya. Jadi yang antar kalau Pakai Maxim, Pak. Grab bisa juga GoSend. GoSend, Tapi ya. saya memang nggak daftar di aplikasi karena kan ini saya buatnya make by order. oh, jadi bisa panas-panas kita Iya, terima ya? Iya, ini masih panasin tadi ke bawah, Pak. Masa? Tapi tetap biar panas begitu tetap ada pisau kan? Iya, Oh, iya, pasti sudah lengkap di pisaunya, Sudah Pak. lengkap ya. Jadi selain dus, snack, pisau, kira-kira apa lagi yang menurut Anda yang berbeda dengan Yang lainnya. ya sejenis begini brownies seperti ini? Apa yang Anda yakini itu bedanya loh Anda punya dengan yang lain? Toppingnya, Pak. Topping ya? Ya, topping itu kalau saya sengaja memang kasih banyak. Kasih full begitu supaya menarik dilihat. Yang mana? Cici. Yang mana toppingnya? Ya, ini topping-topping kayak begini, Pak. Iya ya, ini kelihatan padat ya. Ini kok ada keju, ada coklat ya? Iya, supaya seimbang rasanya manis dengan asin. Asin. Ini ya, Mel's Delicious. Iya, ada pisaunya nih di dalam. Iya. Karena kadang-kadang juga pemirsa, salah satu yang menghambat kita di brownies itu mencari pisau di jalanan. Ya. Kita mau membagi rata. Ini kalau dipotong lembut nggak? Boleh dicoba, Pak, lembut ini soalnya. Lembut ya? Iya. Kan ada juga brownies itu kadang-kadang keras sekali ya? Iya. Itu kenapa bisa lembut? Karena kalau Fuji memang itu, Pak, dia jenis cake itu dia lembut, ya. Beda sama kan ada sebenarnya. Oh, brownies itu dari beberapa jenis ya? Iya. Nah, coba jenis-jenis apa? Dia kayak ada yang cake, ada yang Fuji, dengan apa lagi satu di? Pokoknya ada 3 macam dia. 3 macam ya, 3 macam. Ada yang Fuji. Nah, ini nih pisaunya pemirsa melengket. Wah, memang pisau roti nih ya, pisau kue ya. Iya, maksudnya bisa untuk kue. Baunya ini
juga bisa sebagai obat COVID. Karena itu menandakan kita tidak COVID karena baunya terasa ya. Ini terasa sekali pemirsa, baunya nendang gitu. Nah, ini kalau dipotong begini ya? Bisa Atau juga Pak. Begini ya, Iya. kita coba ya. Wih, ini kentara nih. Kejunya keju premium. Ini yang Anda tidak mau sebutkan ya? Kejunya ya. Terus kalau udah berapa tiap hari orang pesan nih? Paling banyak itu Pak 10 satu hari, paling banyak sekali nih. Wih, banyak itu Bu. Iya. 10 setiap hari. Ya? Iya. Ini industri rumah tangga ya? Iya. 10 setiap hari. Iya. Apalagi kemarin waktu pada saat Idul Adha langsung kayak Yang banyak beli apa? Siapa? Ibu-ibu, anak muda, atau kalangan ibu-ibu dengan anak muda juga Pak. Kebanyakan dari temanku punya teman lagi kayak begitu juga Pak. Terus cerita dulu. Lagi makan masalah. Temannya yang mana? Tapi mana lebih banyak, laki atau perempuan yang beli? Yang perempuan Pak. Perempuan ya? Iya. Perempuan lebih banyak ya. Kalau anak muda sudah suka berarti enak benar itu. Ya? Iya. Terus ini saya lihat ada yang apa nih, kenari ya? Almond itu Pak. Almond ya? Iya. Ini juga berbeda. Berarti ini beda ya antara ini dengan ini? Cuma beda di topping Ji Pak. Oh. Kalau masalah brownies sama Ji. Bedanya memang di topping. Kalau kita mau pesan topping sendiri, Bisa Pak. bisa? Iya. Kira-kira yang Anda siapkan topping kayak mana? Yang bisa Anda tawarkan? Dia ada beberapa varian topping, mente, chips, almond dengan keju. Sedangkan yang untuk ada biaya tambahan kalau ada topping tersendiri, misalkan kayak ini bembeng, silver, atau ketbur, dia tambahan biaya 5.000 satu topping begini Pak. Banyak yang pesan sendiri topping, customized topping itu. Iya, paling best seller ini Pak, almond chips. Apa kelebihannya sampai best seller? Mungkin orang-orang lebih suka kalau almond rasanya, terus garing kriuk-kriuknya juga. Nah, kriuk-kriuknya ya. Iya. Sekarang kalau kita mau pesan langsung di mana? Kalau saya Pak biasa kan make by order ini, by way aja dulu. Tapi kalau ada yang mau langsung panas-panas sekali, Dan bisa langsung panas sekali Pak, ditunggu dulu, didiamkan, baru kan dibalik kuenya. Nanti pada saat dingin sedikit baru saya kemas seperti ini. tapi kalau ada yang mau tunggu di depan rumah tak? Nggak bisa dia Pak. Nggak bisa. Iya, karena untuk sementara ini memang make by order Pi. Insya Allah mungkin kalau misalkan kedepannya banyak sekali peminatnya Pak, maksudnya tidak banyak mumi yang kayak ready langsung begitu mau langsung ambil di store, saya langsung mungkin buat memang Pak. Tapi saya prediksi nih banyak. Alhamdulillah. Akan banyak. Iya. Karena 2 bisa makan. Ini kejunya pemirsa, ini nggak patah. Nggak patah. Kriuk, terasa. Beda deh dengan brownies-brownies. Saya nggak sangka bahwa di Makassar ada pembuat brownies yang hebat sekali, enak. Ini nggak pernah gitu. Ini harusnya didorong membuat begini karena rasanya nggak ada bedanya dengan, malah lebih enak. Ini seandainya bisa kita pito-pito di kejunya, pito terus nih kejunya. Ini keju premium ya. Kayaknya ya. Iya Pak. Nggak patah-patah. Kira-kira apa lagi yang akan Anda buat ke depan setelah ini? Mau nggak nambah menu lain selain brownies? Iya Pak. Seperti apa? Kayak roti. Mungkin saya akan buat kayak Tolong jawab panjang-panjang ya. Saya mau makan. Kayak kue sus, kue pie, pie brownies juga sebenarnya saya sudah bikin nih. Terus Sudah bikin? Iya. Cuma Kenapa nggak dibawa?
Insya Allah nanti Pak kalau diundang Kak lagi ke bawa. Pie brownies itu kayak gimana ya? Dia sama aja seperti pai susu Pak, cuma kan dia itu pakai di tengahnya kayak begini juga. Dia ada kulitnya di kayak pai. Iya. Pai susu begitu Pak. Gitu ya. Selain pie apa lagi yang Anda mau buat? Itu tadi Pak kayak kue sus. Kue sus. Iya. Kira-kira kalau kue sus yang Anda mau buat kayak gimana? Ya mungkin dua varian nih dulu, rasa coklat sama Keju. vanila. Enggak. Vanila kan biasanya kebanyakan sekarang vanila coklat sih, Coklat Pak. ya. Itu juga rencana saya mau belajar dulu bikin. Sebenarnya sudah mau Kak bikin kemarin, cuma kayak tekstur kulitnya dia ndak sama dengan yang lain, mungkin dari segi adonannya saya salah Kak, atau memang jadi harus Kak belajar dulu. Anda mencoba meriset terus ya? Iya. Luar biasa. Kenapa Anda memilih menjual begini, berusaha seperti ini? Kenapa Anda di kantor menjadi akuntan saja? Karena memang Pak Akuntan marketing. lebih santai lah kalau kerja-kerja begini Pak dibandingkan di kantor kan. Kalau begini tidak terlalu bagaimana Ji, terus lebih tidak terikat waktu kalau kita usaha-usaha kayak begini, beda sama di kantoran. Di kantoran kan biasa. Tapi Anda merasa untung dengan ini? Iya, untung sekali Pak, alhamdulillah. Masa? Saya juga mau buat deh. Marginnya itu sesuai ya? Keuntungannya? Iya, kan baru kan Juli Pak, Ya. sedangkan ini baru Oktober. Alhamdulillah, maksudnya Sudah beli rumah? tidak Pak. Maksudnya ada lah untungnya, lumayan. Naik haji lah ya. Amin. Ada lah untungnya Pak, bisa dipakai buat beli susu atau popok lahan tanah. Oh iya, apalagi nanti kalau ada kue susnya, kue pie-nya. Iya, tapi mungkin itu Pak, saya rekrut orang kayaknya karena kan siapa tahu ada customer mau ki hari ini mau kue sus, mau kue pie, dan tidak bisa Kak handle gitu dalam satu hari, begitu pasti saya rekrut lagi orang. Iya, itu berarti Anda sudah maju ya dari ini aja. Dalam rentan waktu yang pendek Anda sudah menghasilkan banyak nih. Ya. Luar biasa. Kalau dari segi penciptaan sih ini sudah maju banget ya prosesnya Anda. Anda merasa Anda maju nggak? Iya, alhamdulillah. Gitu ya? Karena sebelumnya juga Pak, saya awal-awal pandemi itu jual dadar santan. Apa itu? Dadar santan. Oh, dadar santan. Yang isi kacang wijen di dalamnya baru pakai santan itu Pak ya. Dia kayak Yang mana kayak ya? pisang apa dia? Bisa nggak dikirimkan ke rumah saya tahu yang mana itu dadar santan. Oh iya, di awalnya tuh ya. Makanan di sini juga Pak. Oh, dadar ya. Iya dadar, dia kayak dadar. Cuma dia isinya di dalam seperti kayak kacang tumbuk dengan wijen disangrai. Nah itu juga mungkin baru kan namanya memang Melislices. Jadi mungkin dari situnya juga orang tahu kenapa dari dadar santan pindah menuju ke brownies ya. ke brownies cake. Saya rasa ini enak sekali kita minum dengan kopi. Iya, Memang cocok sekali. ya pasangannya. Cocok sekali, enak Pak. Kopinya juga enak. Ini kopi langganan saya. Ya. Setiap 3 kali seminggu saya minumnya. Kadang-kadang tidak ada di hari Sabtu. Karena dia mengikuti karyawan cetaknya gitu. Jadi tapi serius, brownies itu pemirsa cocok banget dengan kopi, apalagi brownies yang enak seperti ini, bahannya premium, ya memang lidah kita dimanjakan oleh sesuatu yang ya premium itu tidak mendustai rasa lah, ya. Oke, kita baca asal bikin channel. Selamat De Oki, semoga sukses. Siapa yang nama Oki sini? Saya Pak, nama panggilan waktu kecil itu. Kenapa anda pakai itu jadi produk Oki Silicious? Lain-lain sih kurang apa Pak. Yang lain ya? Iya. Terus kenapa dipanggil Oki waktu kecil? Karena nama dari singkatan kedua orang tua itu Pak. Dan bulan lahir. Oktober Anda lahir? Iya. Tanggal?
Satu. Tidak, 24. Oh 24 ya. Saya kira sama tanggal lahir kita. Iya, beda bulan ya. Biasanya memang orang yang tanggal 24 itu selalu ya pokoknya kalau ada angka-angka 4-nya pasti bagus lah. Masuk lagi. Siti Ismi mantap browniesnya tahu wajib coba. Crunchy di luar crunchy di luar soft di dalam. Iya. Saya rasain Bu Siti ya. Sophia MMB enak. Sisi Susilawati Zubir sukses Kak Amel dan Mel Siliciusnya suka banget sama brownies premiumnya. Abdiwan Muhammad, kalau rekrut orang bagaimana menjaga kualitas dan standar rasa kuenya? Nanti beda rasanya kalau karyawannya yang bikin kuenya. Dijawab. Nah, sebelumnya kan saya waktu jual dadar santan memang ada orangku juga Pak. Dan pada saat itu saya memang tuliskan resepnya. Jadi pada saat membuat cara aku itu maksudnya lihat resepnya sambil buat jadi enggak salah-salah takarannya. Anda menjaga standar itu ya? Iya Pak. Ini nanti kalau rekrut begitu juga polanya. Iya. Tapi ada yang mencicipi tentunya untuk quality kontrolnya. Ya kalau mungkin itu Pak, kalau bisa sih saya terjun langsung ya untuk cicipi. Kalau ada waktu tuh insya Allah saya jangan langsung cicipi. Begitu? Iya. Sebelum langsung dijual takutnya nanti berbeda rasa. Rasanya ya. Karena betul nanti kalau Anda punya tangan bukan lagi Anda yang lakukan, pasti akan ada bedanya mungkin ya. Munawwarah Ahmad, bagi tipsnya Mbak ke kami yang kalau mau mulai bisnis. Nah, coba bagi kenapa Anda memulai bisnis dengan bagaimana caranya? Intinya 4 saja. Intinya itu kalau mau buat bisnis pertama itu niat. Niat ya, satu niat. Iya. Kedua pastinya ada modal. Kedua modal. 3 terus 3 harus berani betul-betul mau terjun langsung untuk bikin kuenya, harus berani gagal begitu. Ya, harus berani gagal ya. 3. Iya. 4. Yang keempat. Ini 4 yang paling pasti ya. Harus konsisten. Konsisten ya. Resepnya juga. Oke. Widya Abdiwan Muhammad, kalau tahu mi resepnya karyawan tak nanti malah resign baru buka usaha yang sama. Ya biasanya begitu. Nah awalnya saja berpikiran begitu Pak. Cuma kan rezeki sudah ada yang ngatur. Kalau seumpamanya memang saya bagi tuh ilmuku sama dia, berarti saya bagi ilmu sama dia. Terus kalau dia memang mau buka usaha di luar sana, terus dengan produkku yang kayak sama gitu, mungkin saya tidak terlalu beman Pak, yang namanya rezeki pasti sudah diatur nih. Nggak sakitnya itu di sini. Enggak Pak. Anda kan sudah berusaha, Anda memperkerjakan dia, Anda mempercayakan dia tahu resep, kok tiba-tiba dia jadi kompetitor Anda? Dan pastinya juga kalau seumpamanya orangku begitu, orang yang tahu Mel Silicius pasti dia tahu nih, oh anunya Amel ini. Kalau seumpamanya ada yang mau buat lagi yang baru, pasti berpikir kayak memang Pak, apalagi kalau orang-orang terdekatku yang sudah tahu rasanya dan saya yang handle begitu Pak. Tapi pasti Anda tidak kasih tahu kejunya merek apa ya? Pasti nggak tahu apa kalau seumpamanya ada karyawanku tuh karena otomatis kita tahu. Bisa nggak Anda menerima karyawan sehari saja saya supaya saya tahu Anda pakai keju apa? Ini pakai peralatan oven yang besar nggak? Tidak Pak. Oven yang oven yang untuk rumah tangga yang listrik. Tapi memang muat 3 talang bisa masuk. 3 talang ya? Iya. Maksudnya di tengah 3 talang ini 3. Talangnya khas nggak? Tidak Pak. Talangnya kayak dijual seperti biasanya di pasaran-pasaran iya. Terus kalau coklatnya ini
Coklatnya juga beda kayaknya, coklatnya ya. Bisa coba makan Pak. Iya, karena ini apa nih? Coklat biji atau mesos nih? Bukan Pak, dia coklat biji. Pas Pak, pas kalau begitu. Terus yang ini coklat yang menjadi topping ini apa? Yang ini? Itu, nah ini ciri khas ini Fuji Pak, kayak shiny keras, jadi dia kayak crunchy begitu. Sebenarnya ini gula Pak, gula pasir yang larut nih, larut, dan dia pada saat kena suhu panas dia seperti ini. Begini, warnanya juga begini. Iya, tapi memang harus ada Caranya ya? caranya memang supaya dia seperti kayak begini Pak. Kan biasanya kalau enggak larut ke gulanya, dia enggak bisa seperti ini. Wih, berarti ini punya keahlian sendiri, ini susah ini. Ada memang kalau Puji Pak, anunya trik Ini cara-caranya. biar profesor enggak bisa nih. Apalagi sudah jelas 2 kali profesor gagal. Ngaco lagi. Ya. Ini enak sekali loh pemirsa. Coba ya, tadi keju. Selama sekian lama saya jadi hostnya Kata None, baru kali ini saya paling banyak memakan apa ya, produk yang dipamerkan di sini. Ini baru kali. Biasanya saya itu agak wibawa juga. Itu. Tapi ini udah berapa ya? Saya sudah makan 3. 4. Iya. 4. Berapapun saya makan tetap 4. Nah, ini keahlian ini Anda dapat dari mana nih? Membuat seperti ini yang pas topping gini, yang Anda cerita, yang agak sulit menurut saya. Awalnya Pak nonton di YouTube Ji, cara-caranya, dan memang kan kalau di YouTube itu sudah lengkap nih, dikasih tau ke tipsnya. Kalau seumpamanya muncul saya ini kerasnya seperti ini harus begini. Dan awalnya memang saya buat tidak muncul yang kayak seperti ini, saya ini keras. Dia kayak seperti cake brownies panggang yang seperti biasa. Biasa yang umum Ji. Yang umum, iya. Ini kan khusus mini Bu. Iya beda tahu. Saya kebetulan penggemar brownies juga. Ya, penggemar coklat. Penggemar brownies yang coklat. Saya kemana-mana pasti selalu mencoba brownies, ya. Dan saya baru lihat ini ada yang saya pikir tadi ini coklat Anda tabur. Mesis Pak. Iya. Bukan. Dia ada memang itu khusus yang bulat-bulat coklatnya, chips. Terus ini kok lembut sekali, kenapa ya? Apa yang Anda bikin? Perlakuan apa Anda sampai melembutkan ini? Dia memang Pak lebih Apakah banyak. dengan hati Anda membuat? Nah itu juga salah Iya. satunya pakai cinta. Sebenarnya ini Pak lebih Langsung berhenti kamu makan. lebih dominan. Langsung berhenti saya makan. Saya langsung ingat. Yang saya waspadai saya pulang ke rumah ini. Kenapa Anda bilang dengan cinta? Mari kita elaborasi itu. Kenapa? Karena kalau kita bikin sesuatu tanpa cinta, takutnya nanti ndak sesuai rasa atau bagaimana, salah-salah bikinnya. Kenapa Anda dapat itu? Harus kita memang jatuh cinta sama produknya sendiri supaya enak rasanya Pak. Tapi pengalaman itu dari mana? Pengalamannya Pengalaman membuat dengan cinta itu dari mana? dari inisiatif sendiri Pak, saya sendiri. Tapi kan pasti ada latar belakangnya. Latar belakangnya memang karena sering Kak nonton YouTube Pak, terus lihat channel-channel suka masak-masak di IG. Tapi ini kan dengan cinta ya. Kita bahas cintanya. Kenapa bisa? Anda dapat dari mana? Anda membuat itu dengan cinta. Ini kan biasa orang buat kue berdasarkan standar saja. Tapi Anda ini tadi mengatakan bahwa ini dengan cinta. Kenapa? Ya supaya Pernah Anda belajar waktu di akuntansi itu memang ada standar membuat sesuatu dengan cinta? tidak Pak, tapi rumus-rumus sih ya. Kalau Begitu. akuntansi, Yang cintanya? cintanya karena memang harus sesuatu yang dibuat harus pakai perasaan dengan cinta. Dengan cinta.
Jadi apalagi mungkin dengan suami ya, Iya, suami yang ajarkan cinta itu. bisa jadi Pak, suamiku juga ajarkan cinta kan Kayak sesuatu. bagaimana itu diajarkan Anda cinta? Pokoknya dalam sesuatu kalau Muki enak makanan atau apa. Saya lihat mata Anda berkaca-kaca setelah saya menyebut suami Anda. Tidak Pak, efek mengantuk. Orang mengantuk. Udah berapa anaknya? Baru satu Pak. Membuat itu juga dengan cinta ya? Pasti Pak. Oh gitu. Apa support suami Anda di produk ini? Sangat support sih Pak untuk buat Pasti semua dijawab begitu, tapi bentuknya apa? ya bentuknya biasa, kadang-kadang dia bantu Kak modal untuk beli bahan-bahannya. Itu juga dengan cinta ya? Iya. Alhamdulillah. Anda memintanya dengan cinta modalnya? Enak sih Pak, biasa aja. Oh berarti ada modal suami nih? Ada Pak. Modal suami nggak dengan modal sendiri? Kan gajinya suami ku pakai modal ini tuh Pak. Gitu Dari ya? situ iya. Beliau juga memasarkan ini, Iya, dia bantu juga untuk memasarkan. mempromosikan ya? Iya, di teman-temannya. Di teman-temannya. Iya. Sudah ada yang pesan dari teman-teman suami? Iya, alhamdulillah ada beberapa nih Pak. Berarti banyak sekali kontribusi suami Anda ya di dalam produk Anda. Tapi selama ini tidak mengganggu bagaimana Anda dengan anak Anda, enggak ya? Alhamdulillah sampai saat ini tidak mengganggu sih Pak. Dan kebetulan juga biasa kalau seumpamanya saya sementara buat ini ada ipar yang bantu menjaga. Kalau seumpamanya dia sudah pulang kantor atau lagi memang pendati tidak pergi kantor, sip-sipan di rumah, dia bantu jaga anakku, saya di bagian dapur. Dapur. Anda mau serius nggak ini? Iya, mau lah Pak. Sampai ke depan lebih besar, besar. Rencananya mau Punya mobil brownies, walaupun susah disebutnya. Itu brownies, nanti dibilang brownies susah lewat. Itu. Anda punya mimpi itu? saya memang mimpiku Pak mau punya bakery, toko bakery begitu Pak, tersendiri. Mimpi Anda ya? Iya. Punya bakery sendiri. Nggak mau jual kopi juga? Kopi. Oh, Kan cocoknya dengan kopi nih. Iya, sebenarnya saya juga ada usaha lain Pak, jual kayak minuman-minuman kekinian, kopi, non kopi. Banyak usaha Pak. Itu modalnya siapa? Itu dengan cinta juga itu ya? Kalau itu sih suami Pak. Iya, maksudnya. Jadi berbeda usaha suami, berbeda juga usaha Anda. Iya, beda. Walaupun modal sama Modalnya. dari suami. Iya, kadang kan. Cuma kan biasa ini Pak di biasa kan kedai saya simpan di sana juga. Lebih untung mana kira-kira dari segi kalau kan di kedai Pak dia kalau suami dia kerja sama sama temannya begitu. Sedangkan ini kan saya lakukan sendirian. berarti lebih untung ini Lebih ya? untung ini kalau saya. Ya. Oke, kita baca lagi. Abdiwan Muhammad biasa makan ki brownies bantet ki. Penasaran mau coba browniesnya bantet atau tidak? Kalau bantet itu dia sebenarnya matang dia, cuma kan dia ndak naik begini, dia ndak ngembang. Itu bedanya bantet dengan puji. Tidak Pak, kalau bantet itu dia gagal ndak ngembang gitu. Wah, ini juga yang bertanya produk gagal yang ditanya. Iqbal Arfadi, mantap tawa. Saya pernah coba brownies yang round almond pie. Enak sekali tapi harus PO dulu. Iya ya? Iya Pak, harus. Yang mana itu? Yang brownies yang round almond? Itu Pak, pie brownies ndak ada di sini. Anda jual juga itu? Iya. Kenapa Anda tidak bawa?
Insyaallah nanti lagi. Salah ya. Haslinda 07, Kak Oki, buat Ki juga kue tradisional sero-sero Makassar. Apa itu? Apa itu? Sero-sero Makassar? Ya enggak tahu apa itu sero-sero. Kue tradisional. Ya. Siska Nadilia Restika, Mota Tong, Andayani Indah, Assalamualaikum Pak, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, terima kasih doanya. Muhammad Calilua, lagu Bima, maksudnya? Muhammad Calilua, mobil bus Makassar. Oh, ini soal brownies ya. Merentamu. Herlina Arifing, mantap Melisius, semoga kedepannya tambah sukses. Ini apa lagi nih? Ini dia velvet cheese. Velvet cheese. Apa bedanya? Ada enggak pisaunya? Ada Pak, ada di situ. Oh, ada pisaunya. Iya. Ini velvet cheese. Ini kalau dilihat modelnya enak ini. Ini ngembang juga ya. Iya. Kalau dia enggak ngembang berarti gagal. Bantet ibaratnya begitu Pak. Kan istilah dalam hal perkue itu bantet. Kayak turun ki adonannya begitu, dia enggak ngembang naik. Kayak Apa penyebabnya itu membantet? biasa dari segi takaran adonannya kah, ataukah tingkat suhu ovennya yang tidak terlalu tinggi, seperti itu. Kelihatannya memang Anda ahli buat kue ya, dan Anda bisa mendeskripsikan itu. Oh, itu tergantung juga dari apinya ya, suhunya ya. Suhu iya Pak, semakin tinggi kan ada juga beberapa cake butuh tingkat standar api yang maksudnya minim kecil atau yang lebih besar, tapi kalau dia mau bagus mengembangnya memang butuh api yang tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu rendah juga ya, standar cuma memang harus panas. Jadi ceritanya ovennya dulu harus dipanasi dulu, dikasih on dulu, dikasih panas. Gitu ya. Kalau pernah nggak ada yang order itu komplain? Awal-awal mungkin dia ndak sesuai seleranya. Ya. Mungkin ya kayak ini, mungkin dia rasa kayak kenapa kok manis sekali, Kenapa apa? manis sekali, terlalu banyak kah gulanya kok kasih turun kayak begitu Pak. Kan tiap-tiap orang beda-beda ki Maunya ya, seleranya. seleranya. Iya. Komplain itu Anda jadikan apa? Apakah memperbaiki atau? Ya saya pada saat itu memang kan pada saat itu hari memang gulanya terlalu banyak saya kasih turun Pak. Jadi mungkin yang order ini terlalu manis dia rasa. Jadi Jadi pernah juga Anda lewati standar Anda. Iya, ya? lewat dari resep. Iya. Kenapa Anda lewati standar Anda? Mungkin pengaruh pikiran atau apa? Enggak juga Pak, mungkin karena Pak itu timbangannya Pada kan saat itu enggak dengan cinta berarti karena lewat gini. mungkin timbangannya kan ada biasa timbangan yang sekarang elektrik Pak, lewat sedikit angkanya seperti itu. Gitu. Anda banyak sekali pengetahuan soal cake ini. Kira-kira ada nggak rencana mau buat produk yang nggak pernah ada di mana-mana? Itu khas Amel gitu. Kita kasih keluar kue Amel. Kira-kira apa? Ada nggak keinginan untuk itu? Iya mau sih, maksudnya Pak beda daripada yang lain. Iya. Mau sih, ya untuk sementara ini saya yang mau beda dari yang lain itu Pak dari bahannya, dari segi bahan, dari segi topping. Oke, kita break dulu, kita kopi break dulu dengan yang satu ini.
Oh Tuhan, dengarkan, ada satu pinta, ku ingin tetaku hadir di sampingku, membelah rambutku dengan hangat kasihnya, mengecup keningku dengan lembut cintanya. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Ajarkan padaku tentang hakikat hidup yang kini tak pernah lagi ku temui. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, ku rindukan hadirmu. Oh, naku kurite taku karai, ku rindukan dia selalu. Tetaku naku kurikate, bersandar di bahumu, keluhkan semua resahku. Kita kembali lagi dengan Amel, pemilik Melsilicious brownies, velvet maupun coklat, ya. Nah, sekarang kita mau dengar tanggapan Bu Amel tentang kompetisi di sektor kue-kue seperti ini. Anda yakin optimis nggak tetap survive? Insya Allah optimis. Kenapa? Karena ya seperti itu Pak, karena saya jamin memang rasanya, terus bahan-bahan juga yang saya pakai bukan bahan kaleng-kaleng.
Memang brownies bisa pakai kaleng. Tidak Pak, mungkin bahan-bahan yang di bawah premium begitu Pak. Yang abal-abal ya. Yang abal-abal. Terus apa lagi? Kalau Dari segi cita rasa dan ini ya Pak, topping-toppingnya memang banyak ya. berbeda ya. Berbeda. Iya. Anda pernah rasakan kompetitor punya produk? Iya selalu. Saya itu Pak, Anda lebih banyak makan kompetitor punya atau Anda sendiri? tidak. Oh, Sebelum saya memang mau menjual Pak, saya coba dulu maksud ke pesan di orang lain dulu yang terkenal misalkan saya rasakan, oh begini rasanya nih ternyata browniesnya, saya harus beda. Dan saya memang sudah bandingkan memang dan saya rasakan sendiri browniesku memang beda Pak. kan banyak ada brownies yang sudah menasional ya. Oh iya itu memang Pak. Apa bedanya dengan Anda? Anda mau nggak? Bisa nggak bertahan berdampingan dengan mereka? Kalau bilang pasti mau Pak, iya mau sekali bersaing yang brownies sudah ternama juga apalagi di Makassar. Kan bedanya juga itu Pak, yang sudah ternama di Makassar dia kukus. Dikukus browniesnya. Bukan dipanggang, sedangkan ini kan dia dipanggang Pak. Banyak nggak brownies yang panggang? Kalau brownies panggang kayak UKM banyak menjual seperti ini sih Pak. Cuma memang kalau masalah segi rasa ada beberapa memang saya jamin lebih enak lah, lebih terasa sekali coklatnya punya aku. Gitu ya? Iya. Dibanding yang Berbeda. lain. Dibanding dengan yang lain. Pemirsa, ini Mbak Amel menjamin bahwa rasa browniesnya itu jauh lebih nyaman dari yang lain. Saya juga mencobanya, memang luar biasa rasanya ya daripada yang lain. Melisius Anita Sari, Melisius ada pai susunya juga, asik enak banget. Kok banyak yang chat soal pai susunya, sementara Iya Pak, pai mana lebih banyak sih orang order ini atau pai yang susu? ini sebenarnya kalau pai susu itu ibaratnya kayak mungkin dia lebih dominan, dia suka kayak milky begitu yang soft, yang cuma yang berbedanya ini kan banyak pencinta coklat Pak, dan memang saya lihat orang-orang di Makassar yang lagi booming yang ini, jadi makanya saya berani untuk bawa ke sini ini tampilannya Pak. Oh gitu ya. Ini. Jadi Anda lebih banyak dipesan yang coklat dibanding sebenarnya dari pai Susu. Iya Pak. Terus kelebihan pai susu Anda dengan yang lain gimana? Kalau pai susunya saya juga yang menggunakan bahan premium Pak. Premium ya. Iya. Memang bahan premium itu menjadi sesuatu yang membedakan. Iya sih Enak Pak. tidak? Kalau saya sih iya. Kalau misalkan dia ada bahan-bahan kayak abal-abal begitu, pada saat kita makan itu kuenya, kalau memang bukan premium, ada kayak terasa lengket-lengket di langit-langit. Apalagi kalau kayak kue mentega begitu Pak, lengket di langit-langit. Kalau saya pribadi, Kalau bukan premium ya. Begitu. seperti itu Pak. Salah iya. satu cara Salah satu- cara membedakan antara ini yang premium dan non premium ya. Iya. Ini tidak lengket-lengket di langit, tapi langsung di perut. Itu berarti premium ya. Tapi selain premium, dia juga toppingnya banyak. Apa kendala lainnya yang Anda hadapi? Ini udah bagus nih, bukan kaleng-kaleng lagi produknya. Pemasaran kah atau apa? Nah, untuk sampai saat ini memang dari segi pemasaran belum terlalu luas Pak toh, karena kan biasanya orang request, maksudnya buat Kak ini by request. Biasanya kan ada orang biasa mau Kak tiba-tiba begitu mau Kak hari ini langsung yang ready begitu Pak. Nah, seperti itu dia. Tapi Anda sudah benar nih. Anda memasarkan di Tribun Timur 1 juta yang lihat. Iya. 1.500.000. Ya mudah-mudahan Kalau tiba-tiba 1 jutanya ini memesan, deh. Ya mungkin
Nggak mungkin itu ya, Pak, langsung 1 juta yang pesan. Ya, siapa tahu itu Dia langsung nampak kok, aduh Pak, langsung bakery. gitu ya. Tapi saya yakin akan rasa-rasanya. Jadi kalau Anda yang mau rasa pasti enak nih. Cobalah. Ya. Abdiwan Muhammad, ada brownies tipis-tipis yang renyah, dikunyah kayak biskuit, kita jual. Nggak ada pikirnya itu yang kayak bagaimana di brownies tipis-tipis. Mungkin dari ada yang segi ukur, tergantung ukuran, ada juga yang ukuran 30 kali 10 Pak. Ini kan ukuran 22 kali 10, jadi dia ibarat kayak tebalki. Ada yang memang ukuran panjang begitu, lebih tipis ki ininya. Jadi dia kayak memanjang ki. Ini kan memang pendek tapi tebal. Gemuk. Iya, gemuk. Pendek tapi gitu ya. Kalau itu ya, yang apa yang di brownies tipis renyah dikunyah itu biasanya lebih panjang ya. Dia ada ukuran 30 kali 10-nya memang. 30 kali 10? 30 cm? Iya, 30 cm lebar 10. Nah, gitu. Anda mau nggak Anda kita tantang nanti, siapa tahu hari apa akhir tahun Anda buat brownies raksasa, mau nggak? Wih, bisa masuk di Muri itu Pak ya. Iya. Ukuran 30 meter kali 10 meter. Wih, ini Pak 30 meter. Ya. Mungkin banyak orang itu yang harus bantu Kak. Begitu ya. Talangnya tuh kayak gimana ya? Itu video kayak memang itu pasti dapat Kak rekor Muri itu kalau bisa buat seperti itu. Terus caranya memotong itu pakai bulldozer ya, eskavator. Terus apa lagi yang harus diceritakan nih? Kira-kira ke harapan Anda kepada halayak, khususnya konsumen Anda, gimana nih maunya? Ya, insya Allah mudah-mudahan kedepannya konsumenku masih akan tetap bertahan dengan seperti ini rasanya, dan mudah-mudahan juga makin banyak yang order. Makin banyak yang order. Iya. Tapi Anda juga berniat untuk memperbanyak Iya Pak. varian ya? Iya, insya Allah. Untuk varian saya ini nih rencana mau coba lagi buat choco cheese, coklat keju. Tapi dia bukan topping. Dia kayak seperti begini aja Pak, velvet, tapi dia bukan topping. Dia kayak coklatnya begini, tapi baratnya dia ada kejunya, cream cheese-nya begitu. Ini velvetnya sebenarnya menggairahkan sekali ya kelihatannya. Apalagi kalau dia panas-panas. Ini cocok juga dengan kopi dengan teh ya. Iya, semuanya Pak, cocok di Melis semua kanunya, kue-kuenya. Aduh, sangat promotif sekali ya. Gitu. Nah, terus apa tanggapan Anda soal UMKM selama ini? Anda yang Anda alami ya? Iya. Alhamdulillah sih Pak, kan selama ini kan lagi pandemi dan ada beberapa memang UMKM dia ngaruh kayak masalah produksi untuk ininya, tapi saya pribadi alhamdulillah pada awal pada awal pandemi saja sampai sekarang masih tetap banyak yang ada beberapa yang order. Kan biasanya ini kayak libur dulu seminggu atau bagaimana. Ini alhamdulillah biasa setiap hari Pak. Bahkan mulai dari April itu yang dadar santan sampai sekarang. Sekarang itu dadar santan masih Anda lakukan? Oh enggak Pak, enggak. Kenapa? Padahal laku. Dia lakunya Pak pada saat memang bulan puasa. Oh iya. Iya. Tapi kan banyak orang sekarang puasa Senin Kamis. Iya. Iya. Terakhir nih kita baca banyak Abdiwan Muhammad tidak bisa request bentuk love atau mobil-mobil untuk kue ulta dan anak. Iya. Yang velvet nih bisa nggak? Ada memang talang khusus nih kalau bentuk love. Kalau untuk mobil tidak. Siapa tahu orang kawin tuh. Oh iya, insya Allah nanti lah. Orang kawin, ulang tahun. Ulang tahun. Brownies orang kan udah malas nih dengan tartar besar itu, ngerepotin cari pisaunya. Kalau kita ulang tahun dalam ruangan begini kan ada pisau, ada gini kan. Jadi itu.
Jupri Andes, tipsnya Kak Amel buat para pemula bisnis untuk bertahan dengan bisnisnya di masa pandemik gini. Apa tipsnya? Tipsnya itu harus konsisten memang. Kalau memang mau mulai bisnis jangan setengah-setengah. harus berani rugi, penting itu seperti itu. Berarti pernah Anda rugi ya? Kalau dibilang rugi Pak, Setiap hari? Anda waktu Dadar Santan memang pernah rugi Pak setelah bulan puasa, makanya itu saya beralih ke sini. Oh, pas setelah bulan puasa sudah kurang ordernya? Iya, kurang ordernya, kurang sekali. Lebih banyak ongkos produksinya ya dibandingkan peminatnya begitu Pak. Ini produk Anda buat, Anda dedikasikan untuk siapa sebenarnya? Selain bisnis, adakah orang-orang tertentu yang saya berjualan ini dan sukses untuk semua kalangan sih Pak ini? Orang-orang tertentu, anak, ibu, apa enggak? Kalau saya sih untuk semua kalangan ya Pak, itu ibu-ibu, anak-anak. Iya. Oke. Ini kan produknya untuk semua kalangan. Iya. Tapi usaha Anda ini sebenarnya Anda buat selain untuk mendapatkan keuntungan, secara moral Anda mau persembahkan untuk siapa sebenarnya? Mungkin untuk suami Pak. Suami ya? Iya. Berarti Anda cinta sekali suami Anda ya? Banget. Banget ya? Kenalnya kapan? Saya kenalnya sama suami dari teman juga Pak, Teman ya? Satu Iya. kantor dulu? Tidak, satu sekolah. Satu sekolah? Iya, senior SMA. SMA ya? Iya. SMA dulu di mana? Di Salis. Hah? SMA 1 Sungguh Minasa. Oh. SMA 1 Salis ya? Iya, Salis. Salis. Berarti Anda orang Bandung dong. Ya. Oke. Jadi ini didedikasikan untuk suami tercinta. Produk ini selain menghidupi keluarga, menurut Mbak Amel tadi bisa udah beli popok, beli susu, dan nanti akan menjadi bakery besar, punya mobil di mana-mana, ya, mobil produk, dan akhirnya kembalinya pada suami tercinta. Syukur banget jadi suami Ibu Amel ini ya, luar biasa. Ini suaminya nonton nggak? Nonton pasti. Nonton, kok nggak komen? Harusnya bilang terima kasih sayangku gitu. Coba lah kita. Siapa namanya suaminya? Ahmad. Ahmad, Pak Ahmad coba ya. Terima kasih sayangku. Oke ya, terima kasih Bu Amel udah ngobrol sama kita, udah hadir di acara ini. Luar biasa Anda telah membuat sesuatu yang mengesankan, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi UMKM lain. Kami berdoa semua produksi Ibu Amel makin banyak peminatnya, dan semakin untung ke depan. Anaknya juga tetap terperhatikan, dan suami tercinta juga senang dengan aktivitas Anda. Terima kasih, dan pemirsa semua, itulah tadi bincang kita dengan Ibu Amel, pemilik Melslicious yang enak rasanya, dan saya merekomended untuk Anda membelinya supaya kita saling bantu UMKM dengan tidak mengesampingkan kualitas yang luar biasa. Tetap optimis dalam hidup ini, utamanya di masa pandemi ini. Hanya 4 yang harus kita lakukan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, serta menjaga imun kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.